Teman-teman, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sungguh diberkati Tuhan karena bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya, keindahan alam yang sungguh sempurna, serta rasa kemanusiaan toleransi yang hebat. Nah, anak-anak, untuk memulai kegiatan belajar kita, Bapak ingin mengajak kalian untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami untuk hidup dalam sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Kami menyadari bahwa sebagai warga negara yang baik, kami mempunyai kewajiban terhadap negara kami. Kami mohon Bapa, kiranya kami dapat melaksanakan kewajiban kami dengan sebaik-baiknya, agar kami layak memperoleh hak kami, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Seturut teladan Yesus, Putramu, yang juga telah menjadi warga negara yang baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sebagai murid Yesus yang ada di Indonesia, maka taat kepada peraturan yang ada di Indonesia seharusnya menjadi sebuah kewajiban kita. Nah, untuk hal ini anak-anak, kita bisa belajar dari salah seorang tokoh, yaitu seorang uskup yang bernama Monsinyur Albertus Sugiopranoto. Monsinyur Albertus Sugiopranoto mengatakan kepada kita bahwa kalau kita ingin menjadi seorang warga negara yang baik, tanamkan moto ini: 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan di sana kita telah menjadi seorang WNI yang baik. Anak-anak, berbicara tentang murid Yesus di Indonesia, kita tahu bahwa sebenarnya kita memiliki pejuang-pejuang Katolik yang ikut berperan serta dalam proses kemerdekaan bangsa. Mereka itu, beberapa di antaranya yang bisa kita ketahui adalah Monsinyur Albertus Sugiopranoto. Kemudian yang kedua adalah Komodor Yosafat Sudarso, yang dikenal dengan nama Komodor Yos Sudarso. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Agustinus Adi Sucipto. Nama Bapak Agustinus Adi Sucipto pada saat ini diabadikan sebagai nama lapangan terbang yang ada di Yogyakarta. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Ignatius Joseph Kasimo. Kita mengetahui bahwa para pejuang-pejuang Katolik itu mereka berjuang bukan hanya demi gereja, bukan, tetapi mereka berjuang demi bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, anak-anak, keteladanan mereka tentu saja adalah karena mereka rela mati demi gereja, juga demi bangsa. Nampaknya, apa yang dikatakan oleh Monsinyur Albertus Sugiopranoto menjadi sangat relevan, yaitu 100% Katolik berarti 100% Indonesia. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian asing dengan tokoh-tokoh tadi? Semoga tidak ya, karena memang tokoh-tokoh itu perlu kita kenal. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan, karena mereka adalah tokoh, mereka adalah orang penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini, maka bagaimana cara kita sebagai seorang siswa atau pelajar mengikuti teladan para pendahulu kita itu? Nah, anak-anak, yang paling sederhana tentunya adalah dengan mengerti apa yang menjadi kewajiban dan hak kita. Secara sederhana pasti kalian tahu dong apa arti hak. Coba ingat dalam pelajaran PPKN mungkin ketika kalian kelas 4 atau kelas 5 yang lalu. Bapak tunggu ya, coba ingat nggak apa arti hak? Arti hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kemudian kalau ada hak berarti ada apa? Ada kewajiban, bukan? Nah, apakah kalian juga masih ingat apa arti kewajiban? Masih? Sip. Arti kewajiban
berarti kita melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Nah, sekarang begini, sebagai murid Yesus yang mengikuti teladan Yesus dan para pahlawan tadi, maka mari kita tanamkan dalam pikiran kita yang paling penting, yang paling utama bukan menuntut hak. Ingat ya, tapi mari kita mengutamakan kewajiban. Dan apa sih kewajiban sebagai pengikut Yesus? Apakah kewajiban sebagai pengikut Yesus itu sama dengan kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Sama nggak? Coba. Menurut kalian bagaimana? Nah, anak-anak, kewajiban sebagai seorang pengikut Yesus sesungguhnya bisa dikatakan sama. Tetapi mungkin Bapak ingin pertegas ya, bahwa menjadi seorang pengikut Yesus memiliki kewajiban utama, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Pertanyaan kemudian, Pak, menjadi berkat itu apa sih? Ya berarti secara sederhana, mari kita ingat dalam kehidupan kita, apakah kehadiran kita membawa kebahagiaan bagi orang lain? Mari kita pikirkan bersama. Ya, anak-anak, tadi kita telah belajar mengenai apa itu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dan secara khusus kewajiban kita sebagai WNI dan sebagai seorang pengikut Yesus. Jawabannya kan jelas bahwa kita diharapkan menjadi pembawa berkat bagi sesama. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa sesungguhnya Yesus pun teladan kita, Yesus guru kita, Yesus itu juga adalah warga negara biasa loh. Nah, coba kalian lihat ya, Bapak sudah membuatkan mind map tentang sebenarnya siapa Yesus itu. Dari sini nanti kita bisa belajar bahwa sesungguhnya selain Yesus memang adalah juru selamat kita, Yesus juga mengajarkan kepada kita bagaimana Yesus itu menjadi warga negara biasa yang taat. Oke. Nama, tentu saja nama adalah Yesus. Dan nama ini kan nama pemberian dari malaikat Gabriel kan, anak-anak, kalau kalian ingat peristiwa Bunda Maria ketika mendapatkan penglihatan malaikat Gabriel. Oke, nama Yesus. Bagaimana dengan kewarganegaraan? Yesus dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Yahudi. Maka Yesus pun memiliki kewarganegaraan sebagai seorang warga Yahudi. Pekerjaan. Nah, pada bagian ini kita tahu Yesus adalah seorang pengkhotbah. Yesus adalah seorang guru. Maka kita tahu Yesus mengajarkan banyak hal di sana. Tapi ada satu pekerjaan yang unik anak-anak, di mana Yesus juga dikenal sebagai seorang tukang kayu, mengikuti pekerjaan ayahnya, yaitu Bapak Yosef. Yesus kalau ditanya apakah memiliki hak? Ada. Yesus juga punya hak. Apa hak Yesus? Hak Yesus adalah mengajar di rumah ibadah. Karena Yesus guru kan, jadi Yesus harus mengajar dong, dan Yesus punya hak untuk mengajar di rumah ibadah. Bagaimana dengan kewajiban? Apakah Yesus memiliki kewajiban? Tentu saja nak, Tuhan Yesus juga punya kewajiban seperti kita sebagai warga biasa. Ada beberapa nih, misalkan Yesus membayar pajak. Yesus mengikuti tradisi Yahudi. Salah satunya ketika berusia 12 hari, Yesus disunat kan, dan itu adalah tanda Yesus mengikuti tradisi Yahudi. Yesus juga mengikuti tradisi Yahudi yang lain, yaitu misalkan merayakan Paskah bersama orang tua. Nah, untuk apa yang Bapak jelaskan ini tentang siapa Yesus itu, anak-anak bisa lihat di buku cetak ya anak-anak ya. Buku cetak di bab 2, silahkan kalian cari di bab 2 tentang hak dan kewajiban Yesus. Kalian akan menemukan apa yang Bapak maksudkan. Oke, silahkan cari ya. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian siapkan buku tulis kalian ya. Silahkan kalian tulis pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan 3 hak dan kewajibanmu sebagai seorang pelajar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan 3 hak dan kewajibanmu sebagai seorang anak di rumah. Oke, sudah. Yang ketiga, sebutkan 3 hak dan kewajibanmu sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik. Nah, jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya anak-anak bisa mencari dari berbagai sumber. Tidak harus dari
buku cetak agama. Nah, anak-anak jangan khawatir jawaban yang kalian tulis ini apakah benar atau salah, karena nanti minggu depan Bapak akan sampaikan apa saja jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah Bapak sampaikan. Jadi tugas kalian nggak usah difoto dikirimkan ke Bapak ya, nggak usah. Cukup kalian simpan saja, dan minggu depan Bapak akan perlihatkan jawabannya seperti apa. Baik, anak-anak, kita bersyukur karena pada pelajaran ini kita telah sedikit mengenal tentang apa itu hak, apa itu kewajiban, dan secara khusus kita belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai WNI dan sekaligus sebagai warga gereja. Jangan lupa bahwa ketika kita melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang, maka sesungguhnya di sana kita telah menjadi warga negara yang baik dan kita telah menjadi murid Yesus yang baik juga. Jangan lupa anak-anak ya, kita ketemu lagi minggu depan, dan tentunya pelajaran ini akan semakin bermakna, akan semakin berarti kalau anak-anak di rumah juga membaca-baca buku cetak. Tidak hanya membaca buku cetak ya anak-anak ya, tetapi kalian juga bisa melihat media sosial yang lain, baca-baca berita dan seterusnya, yang semakin ajakannya adalah supaya kita menjadi anak-anak Indonesia yang baik. Terima kasih anak-anak, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu lagi, tetap sehat, tetap semangat ya. Dah.